Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu Nurrahmayani Ritonga dari Stikes Indonesia Maju, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mereview materi pembelajaran Ilmu Dasar Keperawatan 2 yang terdiri atas keseimbangan asam basa, penyembuhan luka, prinsip obat, dan farmakologi dasar. Materi pertama yang akan dibahas adalah tentang keseimbangan asam dan basa. Keasaman atau kebasan suatu larutan itu tergantung dari ion hidrogen yang ada di dalamnya. Suatu larutan bisa dikatakan asam jika mampu menyumbangkan atau melepaskan ion hidrogen, dan suatu larutan bisa dikatakan basa jika mampu menerima ion hidrogen. Faktor-faktor yang mempengaruhi asam dan basa, yang pertama itu adalah pemberian asam melalui makanan. Yang kedua, penambahan secara endogen dari hasil metabolisme atau laktat. Yang ketiga, penambahan secara endogen yang tidak fisiologis. Contohnya itu DM atau biasa disebut atau yang kita tahu diabetes mellitus. Yang keempat, pengeluaran asam atau basa oleh ginjal dan usus. Yang kelima, pengeluaran asam karbonat oleh paru-paru. Dan yang terakhir yang keenam, pembentukan asam dalam jumlah besar oleh sel-sel lambung. Macam-macam gangguan asam basa itu ada 6. Yang pertama, asidosis respiratorik. Dan yang kedua, alkalosis respiratorik. Yang ketiga, asidosis metabolik. Yang keempat, alkalosis metabolik. Yang kelima, asidosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Dan yang keenam, alkalosis respiratorik dan metabolik bersamaan. Asidosis respiratorik itu adalah peningkatan asam karbonat, sedangkan alkalosis respiratorik adalah defisit asam karbonat. Jadi kebalikannya. Sedangkan asidosis metabolik adalah defisit bikarbonat dan alkalosis metabolik adalah peningkatan bikarbonat. Materi selanjutnya atau materi yang kedua akan membahas tentang proses penyembuhan luka. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu luka. Luka adalah rusaknya integritas jaringan atau organ yang disebabkan oleh berbagai jenis cedera. Luka berdasarkan kedalaman dan luasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, luka superficial. Yang kedua, luka partial thickness. Dan yang ketiga adalah luka full thickness. Luka superficial adalah luka yang terjadi terbatas hanya pada bagian epidermis. Dan yang kedua, luka partial thickness adalah luka dengan kondisi hilangnya jaringan kulit pada lapisan epidermis dan dermis bagian atas. Dan luka partial thickness ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu, kulit nampak berwarna merah, belum nampak lapisan epidermis yang hilang. Yang stadium 2 adalah lapisan epidermis hilang atau lecet sampai dermis bagian atas. Yang ketiga, luka full thickness. Luka full thickness adalah luka dengan kondisi jaringan kulit yang hilang pada lapisan epidermis, dermis, fasia, dan otot. Luka full thickness ini terdiri dari 2 stadium juga seperti luka partial thickness. Yang pertama atau pada stadium 3 yaitu lapisan dermis hingga subkutan rusak. Dan pada yang stadium 4, lapisan subkutan hingga otot dan tulang rusak. Atau yang biasa terjadi itu pada stadium 4 tulangnya itu luka yang tulang itu sudah kelihatan. Tubuh akan mengupayakan mengembalikan komponen jaringan yang rusak jika terjadi luka dan akan membentuk jaringan yang sama dengan keadaan sebelumnya. Dan bisa dilihat di sini ada luka berdasarkan kedalamannya dan luasnya. Ada gambarnya ya nih. Yang pertama itu ada luka superficial,
Yang kedua, luka partial thickness, dan yang ketiga ada luka full thickness. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka, yang pertama itu ada umur, yang kedua ada nutrisi, yang ketiga medikasi, yang keempat sistem kekebalan tubuh, yang kelima ada obesitas, yang keenam ada penyakit, dan yang ketujuh itu ada gaya hidup. Proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka itu ditandai dengan adanya proses pemecahan sel-sel yang mati, dan pada dasarnya proses pembentukan sel baru telah dimulai sesaat setelah terjadi perlukaan. Proses penyembuhan luka. Dalam proses penyembuhan luka ini terjadi ada 3 fase. Fase yang pertama itu fase inflamasi, yaitu sekitar 5-10 menit setelah luka itu terjadi. Yang kedua adalah fase proliferasi. Fase proliferasi itu terjadi hingga minggu ketiga. Dan fase maturasi itu adalah fase dari minggu ketiga sampai kurang lebih 12 bulan untuk penyembuhan luka. Materi yang ketiga adalah akan membahas tentang prinsip obat. Di dalam klasifikasi obat ada obat oral, yaitu obat yang dimasukkan lewat mulut. Obat sublingual adalah obat yang ditaruh di bawah lidah. Yang kedua ada suntikan atau parenteral. Contohnya itu ada intravena, intramuskular, intrakutan, dan subkutan. Yang ketiga adalah obat rektal, yaitu obat yang dimasukkan melalui anus, atau biasa disebut obat supositoria. Yang keempat ada intravaginal, dan yang kelima ada obat luar atau inhalasi dan topikal. Obat peroral. Pemberian obat peroral adalah cara pemberian obat melalui mulut. Cara ini merupakan cara yang paling umum dilakukan dengan tujuan mencegah, mengobati, dan mengurangi rasa sakit dengan efek terapi dari jenis obat. Yang kedua adalah parenteral. Nah, contoh yang pertama itu ada intrakutan. Pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit, tepat di bawah epidermis. Pemberian intrakutan secara umum dilakukan di daerah lengan, tangan, bagian ventral. Prinsipnya itu memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Intrakutan ini biasa digunakan untuk mengetahui sensitivitas tubuh terhadap obat yang akan disuntikan untuk menghindarkan pasien dari efek alergi obat. Yang kedua adalah subkutan. Subkutan ini adalah pemberian obat melalui suntikan ke arah bawah kulit, yaitu pada jaringan konektif atau lemak di bawah dermis. Jenis obat yang lazim diberikan secara SC yaitu seperti vaksin, obat-obatan sebelum operasi, heparin, narkotika, atau insulin, atau untuk penderita diabetes mellitus atau DM. Yang ketiga ada intramuskular, yaitu cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot atau muskulus, bertujuan agar pemberian obat dengan absorpsi lebih cepat dibandingkan subkutan. Yang keempat ada intravena, yaitu pemberian obat dengan cara memasukkan langsung ke dalam pembuluh darah vena sehingga obat langsung masuk ke dalam sirkulasi darah. Dan ini adalah sudut penyuntikan. Yang pertama itu ada intramuskular, yaitu sudutnya 90 derajat Celcius sampai ke bagian otot. Yang kedua itu ada subkutan 45 derajat sampai ke bagian subkutan tuh. Yang ketiga itu ada intravena. Nah, suntikannya itu sampai ke pembuluh darah. Yang keempat itu intrakutan. Nah, itu di bagian bawah kulit untuk melakukan skin test atau tes alergi. Kemudian ada obat topikal, yaitu obat yang bersifat lokal seperti tetes mata, salep, tetes telinga, dan lain-lain. Kemudian ada inhalasi. Inhalasi adalah pemberian obat ke saluran pernafasan dengan cara inhalasi. Kemudian ada prinsip benar obat. Yang pertama itu adalah benar pasien.
Sebelumnya kita harus mengetahui, mengecek, dan memastikan apa benar itu obat yang diberikan untuk pasien tersebut. Yang kedua, benar obat. Kita harus memastikan apakah obat yang diberikan itu benar untuk pasien atau sesuai dengan resep yang dokter berikan. Yang ketiga, benar dosis. Kita harus memastikan dosis. Apakah dosisnya sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter? Yang keempat adalah cara pemberian. Kita harus mengetahui cara pemberian yang benar untuk obat tersebut. Yang kelima, waktu pemberian. Waktu pemberian ini juga harus dipastikan. Dan keenam, benar dokumentasi, yaitu kita dokumentasikan semua obat yang sudah kita berikan kepada pasien, termasuk penolakan minum obat dari pasien dan alasan apa yang diberikan pasien dengan menolak minum obat tersebut. Di materi pembahasan yang terakhir akan membahas tentang farmakologi dasar, yaitu tentang obat. Obat adalah racun, namun dalam takaran atau dosis yang tepat dapat mencegah dan mengobati penyakit. Dan farmakologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakon, yang berarti obat atau ilmu yang mempelajari tentang obat. Ada fase sebelum obat digunakan, yaitu fase biofarmasi, dan fase setelah obat digunakan, yaitu fase farmakokinetik dan farmakodinamik. Di dalam regulasi obat, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada obat keras, narkotik, psikotropika. Yang kedua ada obat bebas terbatas. Yang ketiga ada obat bebas. Yang keempat ada obat tradisional seperti jamu, OHT, atau fitofarmaka. Dan di dalam background PowerPoint ini terdapat lambang jenis obat tersebut. Obat keras itu dilambangkan dengan lingkaran pinggir hitam dan dalam dasarnya itu berwarna merah dan ada huruf K-nya. Untuk narkotik ada lingkaran pinggir berwarna merah, dasar putih, dan ada tanda plus di dalamnya, ada tanda tambah. Yang obat bebas terbatas adalah lingkaran pinggir hitam dengan warna biru di dalamnya. Yang obat bebas, lingkaran pinggir hitam dengan warna hijau di dalamnya. Dan biasanya obat bebas ini banyak terjual di warung-warung. Dan terakhir, yang keempat itu ada obat tradisional, yaitu dengan lingkaran pinggir hijau dan warna kuning di dalamnya dan ada lambang seperti pohon atau yang lainnya. Prinsip mekanisme kerja obat pada tingkat molekuler. Yang pertama itu, keberhasilan suatu terapi merupakan hasil dari efektivitas obat melawan targetnya sehingga menimbulkan perbaikan dan hilangnya kondisi penyakit. Yang kedua, kekhususan target obat sangat penting untuk mengurangi toksisitas. Meskipun kekhususan mutlak satu obat satu target sangat sulit dicapai. Obat yang bekerja spesifik artinya memiliki lokasi target kerja obat untuk menimbulkan aksi farmakologi tertentu. Beberapa target kerja obat pada tingkat molekuler antara lain pada reseptor, kanal ion, enzim, dan molekul kecil. Macam-macam golongan obat. Yang pertama itu ada antiinflamasi, yaitu kelompok obat yang digunakan untuk mengurangi peradangan sehingga meredakan nyeri dan menurunkan demam. Nah, NSAIDs ini sering digunakan atau dikonsumsi untuk mengatasi sakit kepala, nyeri menstruasi, keseleo, atau nyeri sendi. Contoh obatnya itu ada asamefenamat dan diklofenak. Yang kedua ada antiinfeksi. Obat golongan antiinfeksi ini berguna untuk mengatasi masalah infeksi. Infeksi bisa dari bakteri, virus, atau jamur. Obat antibakteri itu disebut antibiotik, antivirus itu disebut antivirus, antijamur disebut antijamur. Dan selanjutnya ada obat gangguan dari sistem pencernaan. Luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung, yaitu menghindari makanan pedas dan makan tiap 2-3 jam karena pengosongan lambung. Dan contoh obatnya itu ada antasida, omeprazol, dan ranitidin.
Yang selanjutnya ada obat gangguan saluran kemih, yaitu E. coli merupakan penyebab paling sering pada infeksi saluran kemih. Analgesik ialah istilah yang digunakan untuk mewakili sekelompok obat yang digunakan sebagai pereda nyerinya. Antipiretik adalah obat penurun panas. Yang terakhir adalah obat kardiovaskuler, yaitu obat yang digunakan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah tersumbat karena penumpukan kolesterol dan kurangnya berolahraga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.